baru waktu beberapa bulan kita dilewati, kita umat Islam dipaksa untuk bercerai-berai melalui pemilu. Jangan gara-gara mendukung orang yang untuk bersinggah sana hanya 5 tahun saja, kursi 5 tahun, orangnya hanya 1 orang, 3 orang yang jadi presiden, tapi yang berantemnya seluruh Indonesia. Jangan sampai ada dendam gara-gara beda pilihan, kita dendam sampai ke bawah mati. Nauzubillahi min zalik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fausikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sawmu li wa ana ajzi bihi bi hadisil qudsi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita fokuskan, konsentrasikan hati kita, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah tahu ada di mana kita. Maka mari kita mengucapkan di dalam hati dengan sedalam-dalamnya bersyukur atas nikmat Allah, bahwa kita diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak diberikan kepada manusia sembarangan. Nikmat apa itu? Nikmat iman dan Islam. Karena orang beriman itu bagi orang-orang kafir aneh. Kenapa aneh? Meyakini perkara yang belum dilihat oleh mata kepala. Orang kafir tidak percaya bahwa adanya surga karena belum kelihatan, enggak kelihatan. Orang kafir tidak percaya adanya neraka karena matanya belum bisa, tidak pernah melihat. Sedangkan orang beriman itu ada 2 mata. Yang pertama basor, mata kepala, ada basiroh, ada mata hati. Itulah yang dikatakan mata hati yang meyakini bahwa Allah itu ada, akhirat itu ada, hari kiamat itu ada. Maka di dalam surat Al-Baqarah disampaikan wabil akhiratihum yuqinun, orang bertakwa yakin adanya akhirat. Inilah perbedaan antara orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Keyakinannya beda. Orang beriman itu walaupun belum sampai ke akhirat badan kita, tapi hati kita sudah yakin bahwa akhirat itu ada. Inilah yang harus disyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Nikmat yang paling besar adalah jalla alal in'am binikmatil iman wal Islam. Kita punya nikmat yang lebih daripada dunia dan isinya, lebih daripada emas perak, lebih daripada jabatan, tapi kita punya nikmat yang bisa membawa keselamatan kita di dunia sampai akhirat. Apa itu nikmatnya? Nikmat iman dan Islam. Itu harus dicatat setiap saat. Kita punya iman dan Islam
melebihi daripada kekayaan dunia dan seisinya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita oleh Allah Subhanahu wa taala beri kabar di dalam surah Al-Ahzab bahwa Allah dan para malaikat selalu membaca sholawat atas Nabi. Setelah memberikan kabar khobariyah, kemudian berikan kabar insya'iyah, Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca sholawat dan salam. Mudah-mudahan sholawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan hari Jumat ini, malam Jumat salam hari ini, mudah-mudahan lidah kita basah selalu membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min alamati hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, orang Islam sekurang-kurangnya 1 minggu 1 kali itu mendengarkan wasiat takwa. Maka bagi khotib wajib memberikan wasiat dengan takwa untuk dirinya dan untuk jamaah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Yang kedua, takwalah sesuai dengan kemampuan iman kalian. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita akan merasa gembira pada saat ini. Beberapa saat lagi, beberapa hari lagi kita akan jumpa dengan Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak, syahrul, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pahala, bulan yang penuh ampunan Allah, penuh keberkahan Allah, bahkan ada itqun minan niran. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada sebagian kata-kata begini, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang gembira kedatangan bulan suci Ramadan, berarti orang itu beriman. Tapi kalau ada orang mengatakan besok bulan Ramadan hatinya tidak bersedia, waduh besok ini lapar, itu tanda-tandanya orang tidak beriman. Ingat saudara-saudaraku, orang munafik itu bisa sholat cuman pura-pura sholat. Orang munafik bisa naik haji tapi pura-pura naik haji. Dan orang munafik pun suka sodakoh, pura-pura sodakoh. Tapi di zaman Rasul ketika diuji untuk perang, di tengah jalan dia kembali, takut mati. Dia jawab, kita tidak bisa ikut perang dengan Nabi karena cuaca panas. Maka dijawab oleh Al-Quran, neraka lebih panas daripada matahari. Maka hadirin kaum muslimin, jadi kalau di hati kita ada gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, berarti di hati kita ada iman. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Ada dengar kalimat buka puasa, lishoimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang puasa itu punya 2 kegembiraan. Yang pertama gembira di dunia ketika dia buka. Yang kedua yang paling indah adalah manusia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa Ramadannya diterima akan disambut dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sambutan yang menggembirakan kepada kita. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Bahkan ada sebahagian keterangan orang yang punya puasa bulan suci Ramadan, apalagi punya puasa sunat, ada khusus kelas untuk orang yang puasa, dikatakan namanya surga Babur Royan. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya merasa gembira kedatangan di bulan suci Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apa intinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk puasa? Maaf, puasa ini persyaratannya harus beriman dulu. Kalau tidak dasar iman, tidak ada kesampaian pahala di akhirat. Saya pribadi punya pengalaman waktu di Kota Priangan di Bandung. Ada seorang non muslim, bukan agama Islam, tapi dia lingkungan orang muslim. Cuman satu-satunya orang yang bukan beragama Islam. Ketika datang bulan suci Ramadan, dia puasa ikut sampai 30 hari. Kemudian ada pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana orang itu puasanya dapat pahala?
Maka kita jawab, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Persyaratan puasa di bulan suci Ramadan itu harus didasari dengan iman. Orang munafik ikut puasa hanya ketemu dengan laparnya saja. Orang munafik ilut tahajud hanya ketemu begadangnya saja. Tapi orang puasa dasar iman, tahajud qiyamuran dasar iman, itu ada jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka hadirin kaum muslimin, di ujung ayat tadi, ayat 183, la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian, bahasanya kutiba. Kutiba itu artinya ditulis, telah dicatat di Lauhil Mahfuz. Sudah sebelum kita lahir, kewajiban Ramadan sudah ditulis dalam Lauhil Mahfuz kepada kita untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ternyata hadirin kaum muslimin, puasa bulan suci Ramadan ini bukan hanya diwajibkan untuk kita, ternyata nabi-nabi yang terdahulu dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Isa itu diwajibkan puasa, hadirin kaum muslimin. Kemudian kita dapatkan hadis bahwa ada orang yang puasa hanya ketemu laparnya saja, ada orang yang tahajud ketemu begadangnya saja. Kenapa hadirin kaum muslimin? Di sini kembali lagi, manusia puasa yang dasar yang akan melahirkan takwa adalah imanan wahtisaban. Puasanya dasar iman dan karena Allah, tahajudnya dasar iman karena Allah, baca Qur'annya berdasarkan iman dan karena Allah. Yakin orang itu akan melahirkan tattaqun. Di dalam Al-Quran sebenarnya kalimat itu bukan mudah-mudahan. Saya pernah belajar ilmu nahu, sorob, la'alla di dalam luar Al-Quran itu mudah-mudahan. Tapi la'alla di dalam Al-Quran litahqiq, yakin. Jadi kalau maknanya mudah-mudahan itu di luar teks Al-Quran, di luar firman Allah. Tapi ketika Al-Quran mengatakan la'ala, yakin pasti orang yang puasanya dasar iman dan dasar iman, yakin akan melahirkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut di dalam kitab tafsir Jalalain, tattaquna maharimahu, akan bisa menjaga daripada pengharaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang puasanya dasar iman dan karena Allah, yakin akan sanggup, ada kekuatan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, baru waktu beberapa bulan kita dilewati, kita umat Islam dipaksa untuk bercerai-berai melalui pemilu. Dari 01 ada kiai dan ustadz, 02 ada kiai dan habib ustadz, 03 semuanya. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan, pertikaian, permusuhan, pergosipan, mudah-mudahan dikembalikan hati kita untuk saling memaafkan. Jangan gara-gara mendukung orang yang untuk bersinggah sana hanya 5 tahun saja, kursi 5 tahun, orangnya hanya 1 orang, 3 orang yang jadi presiden, tapi yang berantemnya seluruh Indonesia. Ini kita korban daripada sistem demokrasi. Inilah artinya, akibatnya umat Islam dengan umat Islam saling membenci. Maka hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan umat Islam yang ikut gabung dalam pendukung 1-3 itu, mudah-mudahan di hatinya ada doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Mudah-mudahan doa kita selalu ada di situ. Jangan sampai ada dendam gara-gara beda pilihan, kita dendam sampai ke bawah mati, nauzubillahi min zalik. Itulah permainan laibun walahwun. Kita jangan lupa, dunia hanya sementara.
kursi yang abadi adalah di akhirat. Banyak hari ini orang yang mendukung untuk supaya duduk di kursi 5 tahun. Sebelumnya dia riweuh, ekeurna riweuh, geus naoge riweuh, tapi kursi yang abadi di sorga dia lupakan. Padahal umat Islam dipersiapkan per orang untuk mendapatkan kursi dari singgasana emas perak di surga yang selama-lamanya. Jangan sampai gara-gara kursi 5 tahun poho ke akhirat, ninggalkeun sholat demi ngadukung si A, ninggalkeun sholat 5 waktu. Kata Allah, patarobbasu, tungguan ku sia, mudag-mudag dunya poho ka aing ceuk Allah. Tunggu, kata Allah. Jangan sampai ada di bawah ancaman Allah gara-gara dunia, gara-gara jabatan, gara-gara dukung-mendukung, sampai kewajiban dari Allah ditinggalkan. Allah marah, patarobbasu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Janganlah hartamu dan anakmu sampai jauh dengan zikir kepada Allah. Kalau kalian meninggalkan sholat gara-gara harta, gara-gara jabatan, gara-gara mendukung jabatan, orang pengen punya jabatan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, kalian akan rugi. Maka mari kita dalam bulan suci Ramadan itu bebaskan. Kita berdoa kepada Allah. Di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita punya pemimpin yang punya iman kepada Allah, yang punya rasa malu kepada Allah, yang punya rasa takut kepada Allah, karena kita tahu bahwa mayoritas di Indonesia ini adalah masyarakat yang beragama, mayoritas umat Islam. Kita bermohon setiap waktu pengen dipimpin oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, imaman adilan, pemimpin yang adil, sultanan nasira, pemimpin yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, di dalam bulan suci Ramadan doa kita dikabulkan insya Allah. Baca Quran kita akan berlipat ganda. Kemudian doa kita akan dikabulkan, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembekalan bulan suci Ramadan itu harus didasari dengan ilmu. Ilmu fikihnya harus tahu. Kemudian ilmu tauhidnya harus jelas, akhlaknya juga harus jelas. Dengan dasar ilmu tauhid, dengan ilmu fikih kita tahu syariat Islam, dengan akhlak yang mulia, insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dan orang yang bertakwa itu dimuliakan dunia akhirat. Akan dimuliakan orang takwa itu. Yang pertama, orang takwa di dalam surat At-Tolaq, yaj'allahu mahroja, tidak ada kesulitan kecuali ada jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, orang yang takwa akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yaj'allahu min amrihi yusra, orang yang bertakwa akan dimudahkan segala urusannya. Bahkan wa yukaffir sayiat, akan ditutup kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra, pahalanya akan berlipat ganda. Mudah-mudahan puasa kita insya Allah yang akan datang hari Selasa atau kapan yang sudah dipastikan oleh pemerintah melalui ru'yat atau mulai hisab, mudah-mudahan puasa kita disambut dengan iman, dengan rasa gembira, supaya setelah kita lebaran mendapatkan nilai la'allakum tattaqun. Di akhiratnya orang yang bertakwa akan punya tiket khusus, walladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa akan berbondong-bondong masuk surga. Siapa yang menyambutnya? Allah Subhanahu wa taala. Salamun qaulan min rabbihim, salamun qaulan min rabbihim. Kemudian salamun alaikum tibtum fadhuluha khalidin. Itulah sambutan dari Allah. Mudah-mudahan khutbah yang pertama ini kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan nanti kita panjang umur puasa di bulan suci Ramadan yang dasar iman dan karena Allah, yang melahirkan takwa kepada Allah, sehingga di dunianya kita bahagia, sampai di akhirat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ausukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqti la'allakum tuflihun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin. Allahumma arham li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajbur li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filastin wal Gaza. Wansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi biladina. Unsurhum nasran aziza. Unsurhum nasran aziza, unsurhum nasran aziza, wabtalahum fasan qariba. Allahumma damiril yahudin al-ghasibin. Allahumma damiril yahudin al-ghasibin. Allahumma damiril yahudin al-ghasibin. Damirhum tadmira, damirhum tadmira. Ya Jabbar ya Qahar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Aqimus shalah.